Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kita lanjutkan fikih nikah. Sampai sudah di pembahasan tentang talak ataupun perceraian. Kemarin terakhir tentang hukum talak. Hukum talak yang dasarnya adalah halal, boleh, tapi makruh. Tapi ada kadang-kadang berubah hukum talak dari yang dasarnya makruh, kadang-kadang berubah menjadi wajib, kadang-kadang berubah menjadi sunnah, ada juga kadang-kadang berubah menjadi haram. Yang terakhir yang kita bicarakan kemarin yaitu talak yang haram. Talak yang haram, talak haram disebutkan karena dua sebab utama. Talak berubah yang dari dasarnya makruh menjadi haram dengan dua sebab. Dengan dua sebab utama. Yang pertama yang sudah kita sebutkan kemarin yaitu melakukan talak di saat istri sedang dalam keadaan haid. Istri sedang haid, dicerai dalam haid, itu tidak diperbolehkan. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, kata Allah, apabila engkau dan umatmu mencerai akan istri-istri, fatalliquhunna li'iddatihin, maka cerailah mereka di waktu untuk iddah mereka, artinya di waktu yang langsung mereka bisa beriddah, yaitu di waktu suci. Karena kalau seorang suami menceraikan istri dalam keadaan haid, maka dia itu perempuan tidak langsung memasuki dalam iddah. Karena iddah entar 3 kali suci. Misalkan itu perempuan sedang dalam keadaan berhalangan haid, dicerai di awal haid, otomatis selama dia haid sehari 2 hari itu semuanya tidak dihitung masa iddah. Kapan mulai hitung masa iddah? Ketika awal suci setelah haid. Maka ini juga dianggap menzalimi perempuan. Karena perempuan setelah dicerai harus menunggu beberapa hari yang di situ tidak dihitung dalam iddah. Maka kata Allah, kalau pengen talak, ya talak di waktu si perempuan langsung beriddah, yaitu di waktu suci. Nggak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. Itu yang pertama. Kecuali yang kemarin yang kita sebutkan, kecuali kalau misalkan istrinya itu baru dinikahi belum diapa-apain, nah itu boleh, nggak haram itu, karena dia itu memang nggak ada masa iddah, langsung dicerai, besoknya dia istri itu boleh menikahi laki lain. Begitu juga kalau misalkan istri itu terjadi perceraian karena dibayar sama istri, nah itu juga diperbolehkan, walaupun dalam haid. Kemudian insyaallah kita lanjutkan untuk malam ini as-sababut tsani, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. As-sababut tsani, sebab yang kedua talak menjadi haram, yaitu at-talaqu fihi tuhurin wa ti'a fihi wa kanat tahtamilul hamla wa lam yadhhar hamluha. Sebab yang kedua talak menjadi haram yaitu talak dalam keadaan suci. Tetapi talak dalam keadaan suci yang ia sudah pernah berhubungan dalam masa suci itu. Contoh misalkan istri suci tanggal 1, kemudian sudah tanggal 1, besoknya misalkan tanggal 2 dia berhubungan.
Sudah berhubungan, itu suci. Kemudian hari ketiganya, tanggal 3-nya dia cerai. Boleh Ustaz seperti itu? Enggak boleh. Alasannya karena memang ini dalam masa suci, tetapi kemarin kamu sudah berhubungan kemarin. Karena hubungan kamu kemarin itu ada kemungkinan nanti membuat istrimu hamil, yang nanti bakal membuat masa iddahnya terlalu lama. Nanti kalau hamil, dia harus nunggu masa iddah berapa? Sampai lahir. Berapa bulan? 9 bulan. Karena seorang perempuan yang hamil, iddahnya dengan lahir. Seorang mencari istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu bukan 3 suci, 4 suci. Iddahnya sampai lahir. Sampai lahiran. Jadi sebab yang kedua haramnya talak karena menceraikan istri dalam keadaan suci yang dia sudah berhubungan di dalam ketika suci itu. Dia misalkan hari tanggal 1 sudah suci, sudah habis haid, tanggal 2-nya dia berhubungan, tanggal 3 dia pengen cerai. Boleh? Enggak boleh. Wa kanat tahtamilul hamal, dan perempuan itu ada kemungkinan untuk mengandung, hamil dari hubungan tadi. Walam yadhhar, tapi saat itu belum zahir, belum kelihatan. Jadi hamilnya belum terdeteksi, masih mungkin baru 3 hari, 4 hari, kan masih belum ini. Tapi ada kemungkinan hamil. La ilaha illallah. Ini hukumnya haram. La ilaha illallah. Jadi itu sebab yang kedua ya, tolak dalam keadaan suci, tapi yang sudah ketika suci itu dia sudah pernah berhubungan, dan perempuan itu ada kemungkinan untuk mengandung dari yang hubungan tadi, dan juga saat itu belum kelihatan hamil, belum terlihat hamil. La ilaha illallah. Fa in kanatiz zaujah, beda halnya kalau istrinya itu kecil. Mana kecil ini yang tidak mungkin hamil. Karena perempuan kalau di bawah 9 tahun nggak mungkin hamil. Baru umur 8 tahun nggak mungkin hamil. Karena hamil itu dia sumbernya halangan, haid. Karena haid itu adalah mani perempuan, bisa dikatakan telur lah. Biji telur dalam perut perempuan, dalam rahim perempuan, ketika tidak dibuahi oleh sperma, maka dia berubah jadi rusak, akhirnya jadilah darah halangan, darah haid. Jadi apabila hamil perempuan yang belum mungkin haid, nggak mungkin hamil. Oke, enggak, perempuan minimal haid umurnya 9 tahun. Artinya kalau perempuan di bawah 9 tahun, baru umur 7 tahun, 8 tahun, itu belum mungkin berhalangan, ya nanti efeknya tidak mungkin hamil. Nah ini kalau perempuan seperti itu. Cuman Ustaz, memang ada laki-laki yang nikah dengan perempuan umur 8 tahun? Kalau ada. Kalau ada. Emang boleh dia berhubungan dengan istri yang masih kecil? Oh, enggak boleh. Haram. Untuk nikahnya misalkan orang gede nikah dengan anak perempuan kecil, sah-sah saja nikahnya. Sah saja. Tetapi masalah berhubungan, nah itu enggak boleh. Tidak boleh, malahan ibu perempuan itu ataupun bapak perempuan tidak boleh ngasih anaknya ke suaminya. Walaupun sudah jadi suami, walaupun selama anaknya itu masih kecil. Nah ini biasa kadang-kadang ada terjadi di daerah, bisa jadi orang udah dewasa dinikahin dengan anak kecil masih umur 7 tahun, 8 tahun. Untuk nikahnya sah atau tidak sah? Untuk nikahnya sah selama laki-laki itu sekufu. Selama laki-laki itu sekufu, sah nikahnya. Tapi boleh itu perempuan langsung tinggal bersama suami? Oh, nggak boleh. Kecuali suami itu benar-benar orang saleh, yakin suami itu benar-benar tidak ngapa-ngapain. Tapi kayaknya untuk zaman sekarang nggak ada suami nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak, suaminya nggak bisa dipastikan nggak ngapa-ngapain, hukumnya nggak boleh. Tahan dulu, jangan. Jadi ini anak perempuan, biarin sama orang tuanya dulu. Nanti kalau dia sudah gede, badannya sudah kuat, sudah mampu, baru silahkan ambil ini istrimu. Jadi nggak boleh. Suami juga nggak boleh maksain. Oh ini kan sudah jadi istri saya. Iya, istri kamu benar.
masalah istri kamu benar, tapi ini masih kecil, belum boleh diapa-apakan. Jadi itu hukumnya, hukum nikah sah, tetapi ada dalam berhubungan itu ada ketentuan yang lain. Dan bapak si perempuan juga kalau dilihat ini laki-laki nggak bakal kuat, nggak tahan, jangan kasih dulu. Tahan anak perempuannya, walaupun ini sudah jadi istri dia, walaupun, tapi wajib tahan dulu, jangan diserahkan dulu ke suaminya. Nanti bisa dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini kembali ke dalam hal talak. Kalau misalkan istrinya itu istri masih kecil yang tidak mungkin hamil, berumur 8 tahun, dia sudah berhubungan, tapi istrinya belum mungkin untuk hamil. Ataupun Aisyah contohnya. Aisyah ini perempuan yang sangat tua, yang sudah tidak mungkin hamil, biasanya umur 60 tahun, itu sudah nggak ada halangan lagi itu biasanya perempuan. Dan biasanya perempuan tuh saat itu sudah tidak mungkin hamil. Nah, ini kalau dua perempuan, ada kalau terlalu kecil atau terlalu tua yang sudah tidak mungkin hamil, ataupun dia menceraikan istri dalam suci yang sudah dia berhubungan ketika suci itu, tapi sudah nampak kehamilannya, sudah pasti cek, sudah ketahuan, kata ada USG sudah hamil, artinya sudah pasti hamil. Kalau itu hukumnya fala yahrum, enggak haram. Kalau anak kecil tadi yang tidak mungkin hamil, itu enggak haram, walaupun dia mencerai setelah berhubungan. Karena ini perempuan enggak mungkin hamil. Ataupun tadi kalau sudah pasti hamil, pada cek USG sudah pasti hamil, setelah dia tahu sudah hamil, sudah dicerai, itu boleh, karena sudah pasti hamil. La ilaha illallah. Kemudian yang itulah dua sebab talak menjadi haram. Yang pertama talak dalam ketika haid, yang kedua talak ketika suci tapi yang sudah didahului oleh hubungan dalam suci itu. La ilaha illallah. Yang selanjutnya kemudian wa talaqul haram yadkhulu fi talaqil bid'i. Ini talak ada dua ya. Ulama menyebutkan talak dibagi dua. Ada namanya talak bid'ah. Jadi bid'ah ini ada juga di talak bid'ah, talak sunnah. Talak bid'ah itulah talak yang haram tadi. Mana talak bid'ah adalah talak yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah melarang, tidak boleh, dia lakukan. Itu talak yang bid'i ataupun talak bid'ah. Yang dua yang haram tadi. Kemudian kalau yang seseorang melakukan talak bid'ah, seperti dia tadi mentalak dalam keadaan haid ataupun mentalak setelah dia berhubungan, hari ini berhubungan, besok dia talak, walau dalam suci seperti tadi. Wa man talaqa talaqan bid'iyan, seseorang yang mentalak istrinya talak bid'i yang haram tadi, walam yastawfi adad talaq, dan dia belum menyempurnakan bilangan talak, belum menghabiskan talak, karena maksimal talak 3 kali. Jadi ini talak kali pertama, misalkan talak kali pertama istrinya dalam keadaan haid, masih ada 2 lagi, itu hukumnya sunnah, yusannu lahu ar-raj'ah ma lam yadkhul at-tahur ats-tsani. Maka bagi suami itu sunnah rujuk kembali. Jadi kalau misalkan suami mencerai istri dalam keadaan haid, lebih baik rujuk dulu, nanti cerai balik. Kalau pengen cerai nanti cerai lagi. Karena supaya tidak menzalimi istri. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan seorang suami mencerai istri talak yang bid'ah, seperti mencerai istri dalam keadaan haid, setelah cerai, ini haram talak ini, besoknya langsung rujuk. Nanti tunggu dulu, kalau sudah habis suci haidnya, jangan berhubungan dulu, haidnya sudah habis, jadi awalnya rujuk dulu, kemudian tunggu habis halangannya. Selesai halangan, jangan dihubungan dulu, kan nanti haram lagi. Jangan hubungan dulu, langsung kalau pengen cerai ya cerai lagi. Sunnah. Ini yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ke Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ibnu Umar pernah suatu ketika mencerai istrinya dalam keadaan yang talak bid'i tadi, talak yang haram.
Akhirnya beliau bertanya ke Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, falyuraji'ha, rujuk lagi. Rujuk dulu, balik. Balik untuk rujuk dengan istrinya. Nanti kalau sudah selesai haid, jangan kamu berhubungan. Kalau pengen talak, ya talak kembali. Artinya jangan talak dalam keadaan haid. Itu dua sebab yang haram tadi. Ada sebab yang ketiga, yang talak berubah jadi haram juga. Kama yahrumu talaqu bisababin tsalits. Begitu juga haram talak dengan sebab yang ketiga. Jadi sebabnya tiga. Yang pertama tadi talak dalam keadaan haid, yang kedua talak dalam keadaan suci tapi sudah berhubungan di situ. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebab yang ketiga wa huwa dzulm, yaitu menzalimi istri. Mencerai dengan tujuan ingin menzalimi istri. Alhamdulillah min dzalik. Kalau suami seperti ini jahat benar. Dulu dia ngambil baik-baik ke orang tuanya, minta membayar mahar dengan akad perjanjian, punya komitmen Masya Allah. Kemudian dia cerai istrinya dengan tujuan ingin menzalimi istri. Ini bukan laki seperti ini. Bukan laki. Ini orang seperti ini kayaknya binatang juga nggak mau melakukan hal seperti ini. Awalnya datang baik-baik, ngelamar anak orang, minta ke bapaknya, minta baik-baik, bawa seserahan, bawa mahar, akad baik-baik di gedung misalkan atau di rumah dengan pesta yang Masya Allah. Semuanya serba meriah. Kemudian setelah itu mencerai istrinya, dia tinggalkan istrinya dengan tujuan ingin menyakiti ataupun menzalimi istrinya. Ini bukan manusia seperti ini. Bukan manusia. Tidak mungkin. Kalau manusia yang punya akal sehat tidak mungkin melakukan hal ini. Yaitu yang sebab yang ketiga zalim. Jadi yang sebab yang haram talak yaitu talak yang didasari oleh kezaliman. Wadzalika contohnya, contoh. Wadzalika contohnya law qasama li ihda imra'atayhi thumma talaqa al-ukhra qabla an ta'khudha qasmaha fa innahu ya'tham lidzalik. Ini contoh bagi orang yang punya dua istri. La ilaha, seperti yang sudah di bab yang sudah pernah kita sampaikan, kalau orang punya dua istri dia wajib bermalam, harus adil dalam hal bermalam. Misalkan di sini semalam, di sini semalam, di sini seminggu, di sini seminggu, harus digilir bermalam. Ini suami naudzubillah min dzalik jahat ya. Sudah digilir ke istri pertama misalkan 3 hari, seharusnya sekarang jatah istri kedua. Sebelum dia ke istri kedua dicerai istri kedua. Artinya dia masih bergantung hak. Ini hukumnya suami seperti ini. Kalau ini dia menzalimi istri kedua. Dia cerai seperti ini, hukumnya cerai haram. Karena cerai ini dianggap menzalimi istri kedua karena haknya belum dipenuhi. Kalau pengen dia bermalam dulu 3 hari, selesaikan haknya, baru cerai. Jangan seperti ini, ke istri pertama dia sudah 3 malam, sudah dia bermalam, giliran seharusnya sudah masuk giliran istri kedua misalkan, sudah dicerai. Ini hukum cerai yang pertama haram, yang kedua wajib rujuk. Kalau kejadian seperti ini, wajib dia rujuk ke istri kedua. Kalau sudah terjadi perceraian, wajib rujuk, kemudian wajib rujuk untuk menyempurnakan, untuk memberikan haknya 3 malam. Kalau pengen cerai, cerai lagi setelah itu. Ini ketentuan Islam, nggak mudah. Nikah lebih dari 1 itu nggak semudah yang dibayangkan. Malahan sebagian ulama mengatakan kebanyakan dari orang yang nikah lebih dari 1 untuk zaman sekarang nggak ada yang adil. Nggak ada yang adil. Sulit adil, nggak mudah untuk adil antara 2 atau 3 istri itu nggak mudah. Ya cukup untuk kita zaman sekarang cukup 1 aja. 1 aja puyeng terus. 1 aja pusing tiap hari. Apalagi kalau 2, 3, 4. Jangan. Itu zaman sekarang. Susah untuk adil zaman sekarang. Nah, jadi sekali lagi talak yang diharamkan oleh Allah termasuk talak yang mengandung kezaliman terhadap istri. Seperti tadi contohnya, dia punya 2 istri, dia seharusnya misalkan dia gelir 3 malam, 3 malam istri pertama, 3 malam istri kedua. Ini
sudah dia kasih hak istri pertama 3 malam, yang seharusnya sekarang jatah istri kedua 3 malam. Sebelum dia balik, sebelum dia 3 malam dia cerai. Akhirnya ini 3 malam dia nggak dapat haknya. Nah, ini suami yang menzalimi istri dengan cerai, hukum cerainya haram. Dan yang kedua, kalau terjadi perceraian seperti itu, wajib rujuk. Wajib rujuk. Ente rujuk dulu. Nanti selesaikan jatahnya 3 malam, kemudian kalau pengen cerai ya silahkan. La ilaha illallah. Enggak mudah. Nikah lebih dari satu enggak mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir untuk tidak bertangguh adil, sudah cukup satu saja. Nah, jangan lebih, jangan banyak. Kadang-kadang kita nafsu doang. Apalagi nikah yang satu asli, yang satu siri. Nauzubillah min dzalik. Ntar berantem istri pertama, istri kedua yang siri ini enggak didaftar, ntar anaknya enggak dapat warisan. Ini semua kerusakan yang terjadi karena suaminya tidak mendalami agama. Jadi seharusnya sebelum nikah belajar dulu bagaimana aturan dalam nikah lebih dari satu, apa saja ketentuannya, apa saja kewajibannya, pelajari dulu, kemudian baru. Ini enggak, karena memang nikahnya juga syahwat, akhirnya nikah 1, 2 nikah di belakang enggak ketahuan, akhirnya dia meninggal misalkan, baru istri pertama, istri kedua berantem, anaknya saling berantem, na'udzubillah min dzalik. Anak yang kedua, antar istri yang kedua enggak dapat warisan karena enggak ada daftar. Bagaimana anaknya semua terlantar, enggak dapat warisan dari dia, semua warisan diambil alih oleh istri pertama dan anaknya. Ini anak-anak dari istri kedua semua enggak dapat apa-apa. Ini yang salah siapa? Yang salah itu tadi bapaknya. Nah, itu semua kezaliman nanti dituntut oleh Allah di hari kiamat. Semua ini kekurangan hak dari istri kedua, enggak dapat warisan karena enggak ada daftar misalkan. Anaknya, kalau mereka tidak memaafkan, nanti di hari kiamat semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pengen dia baik-baik sama istri pertama, datangi minta izin baik-baik, kalau dia setuju, anaknya setuju, silakan. Kalau enggak jangan. Oh, ada. Buktinya dulu banyak ulama yang setuju, sampai sekarang juga banyak. Pinter-pinter ngerayu. Nah, pinter-pinter ngerayu. Ya harus belajar dulu lah ke Pak Ustaz. Nah, belajar dulu ke Pak Ustaz. Malahan kemarin saya pernah dapat itu, ada orang nikah 4, dia bikin kayak webinar. Ada? Bikin webinar bagaimana trik-trik untuk ngerayu istri pertama supaya menerima nikah lebih dari 1. Ikut itu. Sekali pertemuan 500.000. Tapi kalau yang pengen benar kan 500.000 itu murah. Nah, silakan ikut. Ada itu. Dulu saya pernah ngedapatin. Jadi ada ustaz, dia istrinya 4, tapi salafi kayaknya. Tapi dalam hal ini kalau ilmu ya ikuti aja. Ilmu dalam hal ini mungkin mereka sudah mempraktekkan. Tapi yang pasti kalau pengen nikah lebih dari 1 ya harus berduit. Kalau nggak berduit mah susah. Berantem mulu ntar. Artinya nggak mudah. Sekali lagi yang perlu saya sampaikan, bukan saya menganjurkan nikah lebih dari 1. Saya di sini cuma menyampaikan bahwa untuk berlaku adil itu sulit. Kalau yang nggak sanggup, kalau yakin nggak sanggup, sudah jangan, cukup 1 saja. Apalagi kalau yang nikah di belakangan nggak ketahuan, nah itu lebih bahaya lagi itu. Itu lebih bahaya. Ntar anak kita berantem, anak dari istri pertama dengan anak istri kedua berantem. Saling menghina. Ini tak kita dikubur itu, oh tinggal tunggu aja itu malaikat sibuk tiap hari mukulin. Nah, hati-hati. La ilaha illallah. Sudah selesai tentang talak yang haram. Sekarang masuk pembahasan yang yaitu talak 3 sekaligus. Talak 3. Saya talak kamu 3. Talak 3 sekaligus. Ada ini kejadian pernah di Yaman loh, salah satu ulama habaib. Wali beliau, wali Masya Allah. Datang orang kata minta pendapat beliau, Habib, saya kemarin mencerai istri berapa? 1.000. Ya subhanallah. Syariat ngasih batas 3, itu 1.000. Akhirnya kata Habib, ya akhir, saya bertanggung jawab sekarang.
Ini 997, biar saya tanggung jawab di hadapan Allah. Sisanya kamu sendiri dah. Jadi dari 1000 kata beliau, 997 biar saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi untuk 3 yang sisa itu saya nggak berani tanggung jawab, itu urusan kamu aja dah. Emang udah masih ada sisa, emang maksimalnya 3, udah sama aja. Jadi kalau tolak 3, kalau pengen tolak sudah benar-benar nggak kuat, ya dicicil. Jangan langsung saya tolak 3. Malahan pernah kejadian tolaknya seperti itu 1000. Saking usulnya 1000. Siang harinya tolak, malamnya pengen balik. Ini kejadian nih kadang-kadang laki bodoh. Laki-laki bodoh akhirnya seperti ini kejadian. Malah siangnya cerai juga seharusnya apa salahnya dicicil kayak 1, ntar malam kalau mungkin kalau pengen lagi ya masih bisa rujuk. Ini enggak, langsung 1000 ya khair. Habis udah dipotong semua sudah. Siangnya cerai, malamnya pengen balik, ya salah. Terus solusinya apa? Solusinya Pak Ustadz bawa amplop yang tebal. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, ini saya tadi tolak istri 1000, ada solusi nggak Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz berpengaruh, ya udah kayaknya ada nih solusi. Bingung juga. Iya, emang yang membingungkan Pak Ustadz contoh seperti ini. Ini mau kita jawab enggak, dia pengen balik lagi, kita juga nggak dapat amplop. Mau kita jawab silahkan balik lagi, itu bertentangan dengan hukum Allah. Ini kejadian seperti ini memang saya cerita seolah-olah cerita lucu, tapi ini fakta di lapangan. Banyak terjadi seperti ini. Karena laki-laki ini kadang-kadang nggak bisa menjaga amarah emosi. Akhirnya cerai langsung 1000. Siangnya cerai, malamnya sudah istrinya pakai make up lagi, ya salah. Sudah dia mengenang kehidupan yang sudah dijalani sama istri. Langsung ini bagaimana? Tadi siang cerai 3, gimana itu solusinya? Ya nyari ustadz. Nyari ustadz yang bisa dikasih amplop. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian ustadz yang kepengaruh, ada sebagian ustadz yang alhamdulillah tetap pokok nggak boleh. Kalau pengen harus ini istri nikahin sama saya dulu. Istri kamu tunggu dia selesai iddah dulu, nanti nikah sama saya. Biar saya apa-apain dulu, nanti cerai lagi baru buat kamu lagi. Ya, kalau pengen kong kali kong dengan ustadz seperti itu silahkan. Atau mau buka jasa muhallil. Jasa muhallil, menerima jasa muhallil. Kalau dulu itu ada muhallil, sehingga di Aceh dulu ada namanya yang seperti itu, Pucina Buddha. Pucina Buddha itu nama untuk yang orang seperti ini, Cina Buddha. Karena kebetulan dulu di Aceh pernah ada orang cerai 3, akhirnya nggak ada yang mau nikah sama istrinya. Dia pengen balik lagi, tapi kan harus nikah sama orang lain dulu, nggak ada yang mau. Akhirnya dia nyari, ketemulah Cina yang Buddha. Dia kong-kali-kong sama Cina ini, akhirnya Cina ini mau menikah. Sehingga namanya muhallil ini namanya Cina Buddha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti ini cara. Kembali ke talak 3 sekaligus. Ini hati-hati. Kadang-kadang mulut kita ini tidak bisa kita jaga. Syaitan yang seperti itu. Syaitan langsung dipaksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum." Emang tugas syaitan diciptakan oleh Allah. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Yanzagh ini artinya membuat kebencian antara manusia. Si A benci ke si B benci ke si A. Itu siapa yang membuat kebencian? Syaitan. Dia bisik ke sini, si fulan itu kayaknya dia itu enggak suka kamu. Datang ke si A, si fulan itu kayaknya enggak suka sama. Akhirnya dia percaya ke bisikan syaitan, akhirnya mereka marahan. Seperti inilah kejadian antara suami istri, syaitan pasti ada aja. Memang tugas syaitan untuk membisik mereka berdua suami istri supaya berantem, dan akhirnya tidak bisa, suaminya nggak bisa ngejaga mulutnya, nggak bisa menahan amarah emosinya, akhirnya terjadilah cerai 3. Setelah itu baru kesadarannya balik. Setelah itu balik kesadarannya, itu udah cerai 3, mau bagaimana? Mau muhallil? Nggak mudah.
Tapi kalau An-Nasru pengen membuka jasa muhallil, bagus juga itu Pak Fendi. An-Nasru membuka jasa muhallil. Nanti kita cari siapa yang pelaksananya. Yang mau eksekusi. Tapi nggak masalah kalau cantik, labas. Tapi saya yakin itu kalau ada banyak yang order. La ilaha illallah. Itu bagian dari ibadah. Kalau niatnya untuk menghalalkan mereka kembali, ya bagian dari ibadah. Jadi kalau diatur secara itu, apa nggak menyalahi aturan? Kalau disebutkan dalam akad nggak sah. Misalkan ini saya nikahkan kamu tapi dengan syarat nanti kamu cerai lagi. Oh, nggak sah akad. Itu kata Rasul, la'anallahu muhallil wal muhallallah. Dilaknat sama Allah kejadian seperti ini. Tapi kalau kesepakatan sebelumnya, ini kalau bisa nih kamu kawin sama istri saya nanti, tapi kalau bisa kamu cerai lagi, saya pengen balik. Nah, itu cuman permintaan di awal. Bentar kalau yang suami kedua ini pas, ya sudah. Ya khair ya, assalamualaikum, pas. Nah, tapi kalau nggak boleh disyarat dalam akad, haram. Dan kayaknya pernah terjadi yang seperti itu. Awalnya udah sepakat, ya insya Allah nanti saya cerai insya Allah. Pas terjadi, istrinya cocok sama suami kedua, suaminya cocok, sudah. Pas datang suami pertama, tolong ceraiin itu istrinya, mohon maaf. Dia sudah pas, saya sudah klop. Mau bagaimana? La ilaha illallah. Talaqut salah, talak 3. Nah, ini perlu diingat nih talak 3, hati-hati. Kita ingatkan anak kita. Kita ingatkan cucu kita supaya tidak melakukan hal seperti ini. Wa talaqut salah, talak 3 sekaligus. Wa huwa yutalliqa ar-rajulu imra'atahu 3 tatliqatin daf'atan wahidah bilafdhin wahid atau bi alfadhin muta'addidah fi waqtin wahid. Mana talak 3 adalah seseorang laki-laki mentalak istrinya 3 talak sekaligus dengan lafaz yang satu. Contoh, saya cerai kamu 3 atau 4, 5, 1000. Saya cerai kamu 1000, ya salam. Ataupun dengan lafaz yang diulang-ulang, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Sudah? Sudah 3 kali? Habis. Saya cerai kamu. Udah saya cerai lagi kamu, saya cerai lagi kamu. Sudah 3 kali habis sudah. Nah, ini namanya talak 3. Talak. La ilaha illallah. Untuk ketentuan talak 3 insyaAllah besok kita sempurnakan, kita sampaikan. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna ta'wil, waftah alaina waftal arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.